Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita Grace and Truth dengan saya Mary dan Febrian. Nah, apa nih yang kita kira-kira akan lakukan hari ini? Hari ini kita akan belajar lagi nih mengenai Alkitab. Tapi kita ada konsep baru ya sekarang. Apa tuh? Baru kita akan mencoba untuk belajar di bawah 30 menit karena belajar Alkitab tidak perlu panjang tetapi efektif. Benar? Kenapa seperti itu tapi ya? Sebenarnya karena video kamera kita tidak bisa lebih dari 30 menit. Itu alasan yang sebenarnya. Tapi anyway, Tapi baguslah kita jadi punya konsep baru ya. Kita nggak mau terlalu panjang juga supaya yang mendengarkan tidak bosan. oke. Nah, hari ini kita bakal ngebahas apa nih? Kita mau bahas ulang dulu. Kemarin kita udah bahas apa aja. Yang pertama kan kemarin kita bahas tentang penulis-penulis Alkitab ya. Jadi siapa saja yang menulis dan banyak penulisnya. Lalu kita juga belajar bahasa asli yang diilhami oleh Allah adalah bahasa aslinya. Dan macam-macam tulisan dan juga kronologis Alkitab. Kalau ada bagian dari Alkitab yang sudah digenapi dan ada juga bagian Alkitab yang akan digenapi di masa depan gitu. Ya, kemarin kan kita sudah belajar nih, apa namanya, kalau dijanjikan oleh Allah melalui benih Abraham, semua bangsa akan diberkati gitu kan. Jadi itu sudah digenapi oleh Kristus di kayu salib dan kita sebagai bangsa-bangsa, kita sudah mendapatkan berkat itu. Yaitu berkat itu adalah mengenal Allah. Jadi melalui benihnya yaitu Kristus Yesus, kita bisa mengenal Allah. Nah, sekarang kita mau melihat lebih detail lagi bagaimana dari benih itu sebenarnya sudah dijanjikan dari kejadian pada saat manusia jatuh dalam dosa. Jadi kalau kita bisa mengerti ini, Alkitab itu akan sangat luar biasa dan membuka pikiran kita. Jadi Alkitab ini bukanlah untuk majoritinya buat kita saja, tapi kita untuk mengenal siapakah Yesus itu. Jadi perjanjian lama itu semuanya itu mengenai Yesus Kristus gitu ya. Jadi kalau kita mau belajar, kita berdoa dulu. Bapa kami yang dalam surga, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, supaya Tuhan, Kau saja Tuhan yang membantu kami untuk bisa mengerti firman-Mu. Berikan kami kesabaran Tuhan dan juga Tuhan pengertian, supaya bisa mengerti Tuhan firman-Mu Tuhan dengan lebih dalam lagi, supaya kami bisa menyembah-Mu Tuhan lebih luar biasa lagi ya Bapa. Mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelumnya aku komen dulu nih. Nah, menurut aku pelajaran hari ini penting banget karena banyak dari orang-orang Kristen itu merasa bahwa perjanjian lama itu kalau dibaca sangat membosankan ya. Dan jadinya banyak pengkhotbah-pengkhotbah ataupun banyak orang-orang Kristen yang merasa, oh gimana nih cara baca perjanjian lama gitu. Dan seringkali orang biasanya jadinya hanya mengambil pelajaran moral atau pelajaran yang baik-baiknya gitulah mengenai sebuah tokoh Alkitab ataupun sebuah figur di perjanjian lama gitu. Contohnya misalnya di Yusuf gitu. Nih orangnya apa nih yang kita bisa pelajari dari Yusuf gitu. Nah, menurut aku ini baik tapi juga missing the bigger picture gitu ya. Karena sebenarnya ada. Alkitab itu mengenai Yesus. Betul. Jadi ada yang tersembunyi ini yang lebih penting dibanding hanya menarik pelajaran moral saja gitu. Nah, Paulus lanjut saja ya. berkata, aku mau mengenal Yesus dengan lebih lagi gitu. Bahkan semuanya itu dianggap seperti sampah. Bahasa aslinya itu sebenarnya Waduh, harus di ini nih pip gitu nanti ya. Tolong editor saya. Oke. Oke, mari kita baca dulu di Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Jadi bagaimanakah Allah itu bisa berbeda dengan ciptaan-ciptaannya? Karena Allah itu tahu masa depan. Jadi dia sudah menggambarkan dan menyatakan apa kehendaknya pada saat di awal mula. Nah, makanya itu yang harus kita ketahui kalau kita mau belajar dari perjanjian lama. Jadi Allah itu di luar dari waktu, jadi dia tahu apa yang akan terjadi. Gitu. Makanya kita mau belajar dari awal mula. Sebelumnya juga mau membahas sedikit nih, soalnya dalam perjanjian lama sangat penting tentang tipologi dalam hermeneutika gitu ya, bahasanya luar biasa sekali ini. Jadi tipologi ini adalah sebuah studi ya. Kalau kita mau menginterpretasikan Alkitab, kita harus melihat kalau semuanya itu adalah
foreshadowing atau bayangan, atau orang-orang yang belajar Alkitab mengatakannya tipe. Ya, jadi kalau dalam bahasanya is a type of Christ gitu. Jadi sebayangan dari Kristus yang akan datang gitu. Jadi dalam Perjanjian Lama itu banyak sekali mengenai tipologi Kristus di Perjanjian Lama yang kita bisa lihat gitu. Makanya itu sangat penting kalau kita dalam membaca Perjanjian Lama, ingatlah kalau kita harus mencari Kristus gitu. Itu soalnya menurut aku yang paling penting yang membuat kita, kalau kita kan lahir baru, hati kita kan diubahkan. Itu yang mau kita cari gitu. Dengan mengenal Yesus lebih dalam lagi melalui tipologi-tipologi seperti ini, kita bisa memiliki hati yang lebih mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Jadi menurut kamu ini penting ya, karena ini semua Perjanjian Lama itu menggambarkan Kristus gitu ya. Ya, dan juga para penulis-penulis Perjanjian Baru biasanya mereka membalik ke Perjanjian Lama dan mengeluarkan apa yang dikatakan di Perjanjian Lama itu dan menunjukkannya kepada Kristus. Jadi sebenarnya kita kalau sebagai pembelajar Alkitab di zaman modern juga kita harus melakukan hal yang sama. Ya nantilah setelah beberapa podcast ini nanti saya berharap kita semua bisa melihat hal tersebut gitu ya. Yang pertama tentu saja kita tahu di Kejadian 1-2 tentang apa? Hayo. Penciptaan ada slides-nya di sini. Tentu saja di penciptaan banyaklah gambar-gambar mengenai Kristus ya. Tapi aku di dalam podcast ini kita mau ya ambillah 1 atau 2 gitu tipologi. Soalnya kalau diambil semua ini 30 menit kita bisa sampai Yesus datang baru selesai. Oke, kan penciptaan. Di sini dikatakan di Kejadian 1-2, 6. Apa tuh? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ini menarik nih. Soalnya kan banyak pendeta-pendeta tuh kalau misalnya mau memberikan motivational speech bilangnya, wah kita ini diciptakan menurut gambar Allah gitu. Jadi kamu tuh luar biasa, which is benar gitu. Tapi apakah kita pernah berpikir kalau dalam perspektif Allah, kalau kita diciptakan menurut gambar Allah, berarti ada salah satu dari pribadi Allah yang dalam tubuh. Pernah berpikir nggak seperti itu? Nggak pernah berpikir ya? Iya dong. Kalau misalnya kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah, kalau Allah itu adalah roh, harusnya kita diciptakan sesuai gambar dengan roh. Berarti kita bentuknya juga roh gitu. Iya, betul kan? Ya. Tapi apakah mungkin di sini kita bisa melihat kalau di dalam pribadi Allah itu juga ada salah satu dari mereka yang memiliki tubuh? Itu sesuatu yang ya bisa kita debatin ya. Tapi kan menurut aku itu merupakan gambaran kalau Kristus tuh sudah ada di Perjanjian Lama, bahkan di Kejadian waktu penciptaan saja ketika Allah berfirman dan mau membuat manusia, dibilangnya sesuai dengan gambar kita. Dan itu menurut aku mungkin ada kemungkinan gitu kan, di mana kalau gambar Allah itu adalah sesuai dengan gambar Kristus yang memiliki tubuh. Ya, kalau misalnya Tuhan itu di luar waktu, berarti seharusnya bahkan kalau kita membaca Alkitab di Perjanjian Lama kan ada di mana Yesus itu muncul loh. Kayak misalnya waktu Abraham bertemu dengan 3 orang itu kan Allah kan, dia bilang kan Allah. Tapi kan dalam bentuk tubuh. Gimana tuh? Makanya kan, yang waktu Abraham bilang, oh Sarah bikinlah 3 adonan itu, mau menyambut Tuhan kan. Tapi pada saat itu bisakah dipikir ya, kalau itu Yesus, kalau itu Tuhan, siapa yang ada di tahta Allah? Pasti itu Bapa kan mungkin. Ya, itu perdebatan lah, tapi menurut aku itu bisa menjadi sesuatu yang food of thought. Oke. Nah, aku percaya kan itu diciptakan dengan gambar dan rupa kan. Yang di sini juga di Yohanes 4:24 kan dibilangnya apa itu? Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Iya, di sini kan di Yohanes dibilangnya Bapa itu mencari orang-orang yang menyembah dia. Dan lalu dibilang Allah itu roh. Nah, kan berarti dalam salah satu pribadi Allah seharusnya ada yang dalam tubuh dong. Kalau Bapa itu roh, Roh Kudus pasti roh dong. Ya, itu perdebatan lah. Oke, di Lukas 24:39 apa? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu atau numa tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Ya, ini menarik sih, soalnya aku kaget juga waktu dilihat di Lukas.
terjemahannya itu hantu. Padahal kalau dilihat dari bahasa aslinya itu sama. Allah itu roh, itu namanya Numa. Dan di sini juga karena Numa itu tidak ada daging dan tulangnya. Jadi roh itu tidak ada daging dan tulangnya. Tapi kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita punya daging dan tulang gitu. Nah itulah, oke kamu mungkin nggak akan setuju ya, tapi ya begitulah gitu. Terus dibilang juga di Kolose 1, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. iya, jadi kita memiliki gambar itu seperti gambar Yesus. Diciptakan kita semua pada mulanya, menurut aku kita sudah diciptakan segambar dengan Yesus sendiri. Makanya nanti juga restoration itu kita yang dipanggil itu akan conform to the image of Christ. Nah, makanya menurut aku itu sesuatu yang luar biasa gitu. Gimana menurut kamu, ada ini? Aku mikir dulu. Oh, mikir dulu. Ya, buat kita semua boleh lah ini dipikir, oke? Lalu selanjutnya kejatuhan manusia. Di Kejadian 3 tentu saja semua ini tahu ya ceritanya kan. Allah sudah menciptakan semuanya baik. Lalu ada si ular yang deceive, yang menipu Hawa untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tentu saja semua tahu kan. Lalu apakah yang terjadi di Kejadian 3 ini ketika Allah mengutuk si ular, apa yang dikatakan Allah? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, yaitu Hawa ya. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Iya, jadi di sini Allah sudah kalau aku mau bilang ya, Kejadian itu outline-nya itu di sini. Bahkan kalau bisa dibilang seluruh Alkitab itu outline-nya di sini. Ya, ayat kunci. Perseteruan antara si ular dan perempuan. Dan benih-benihnya. Jadi kalau kita mau melihat Kejadian, kita harus lihat ini benih perempuan ini tuh seperti apa, telusuri itu. Bahkan nanti sampai ke Wahyu, ada ini keluar. Jadi pembukaan ini mengenai benih perempuan ini, nanti di Wahyu ada juga perempuan yang mengandung. Di Wahyu 12 ya. Kalau kita mau lihat di Wahyu 12 ada juga nih ayat 6. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ya, jadi ini pembukaan dan penutup itu mengenai perseteruan antara perempuan dan benihnya dan si ular dengan benihnya. Siapa yang di Wahyu ini? Nah, di Wahyu ini Yesus gitu. Iya, tapi perempuan ini ada yang bilang ya Israel gitu kan, yang melahirkan Mesias. Belum fully tahu nih ya. Ya, soalnya kan Wahyu itu kan bahasanya juga kan kita udah bahas ya kemarin puitis ya. Jadi tapi di sini kita bisa lihat juga ada koneksi gitu dari Kejadian dan Wahyu. Dari awal sampai akhir kita bisa lihat ini semua perseteruan antara perempuan dan si ular itu gitu. Jadi menurut aku ini sangat luar biasa gitu. Dan Kristus di sini adalah benih perempuan itu. Siapakah benih si ular? Syaitan. Ya, kalau ada yang tahu tentang kekristenan tentu paham ya dengan antikris gitu ya, antikris. Aku percaya benih si ular itu pada akhir itu antikris gitu. Jadi seperti ada benih perempuan itu manusia itu adalah Kristus, dan benih si ular ini pada akhirnya adalah antikristus. Gitu, antikris ya. Jadi menurut aku kalau kalian membaca Alkitab harus punya ini di dalam pikiran kalian gitu. Ini mengenai perseteruan antara ular dan perempuan dan manusia gitu. Bahkan kalau kita lihat dimulai dari pemberontakan manusia di Kejadian 4, apa yang terjadi ketika Allah memberikan kutukan ini? Apa cerita pertama di Kejadian 4? Kain dan Habel. Kain dan Habel. Oke, apa yang terjadi dengan Kain dan Habel? Habel dibunuh sama Kain. Kenapa dibunuh? Karena persembahan Kain tidak diterima. Jadi dia iri. Iri, marah, atau mungkin cemburu ya. Karena persembahan Habel diterima, tapi persembahannya tidak diterima. Nah, kalau kamu melihat cerita itu setelah kamu melihat konteks tentang perempuan dan ular, menurut kamu antara Kain dan Habel, siapa benih ular, siapa benih perempuan? Habel benih perempuan, Kain benih ular.
Iya kan? Tentu saja kalau kita baca itu kita bisa langsung lihat, oh si Kain ini pasti benih si ular ini. Soalnya dia kan membunuh Habel. Tapi kita bisa lihat kan kalau misalnya tadi aku lupa mention juga itu bahasanya bahasa puitis itu di kutukan itu. Jadi yang dimana si ular akan menggigit tumit dan itu bahasa puitis gitu. Jadi kita kan harus hati-hati dengan bahasa puitis. Ada yang bilang, oh benih perempuan akan menghancurkan, tapi si ular cuma menggigit doang. Tapi kalau ularnya berbisa gimana? Itu kan kalau kita pakai logik ya. Tapi kan itu artinya mereka ada perseteruan gitu. Jadi di sini Kain dan Habel melambangkan benih perempuan dan benih ular kan. Tapi ini dua-duanya benihnya si Hawa loh. Iya, makanya nanti aku bakal ngomong juga kalau ini tuh sebenarnya spiritual. Oh, oke. Iya, spiritual lah. Nanti kenapa aku bilang ini spiritual, nanti akan ada juga dari Nuh gitu kan. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi, benih perempuan ini dibunuh oleh benih ular. Apakah kita bisa melihat tipologi dari Kristus di situ? Kenapa dibunuh? Karena kecemburuan dan amarah. Kristus dibunuh oleh siapa? Bangsa Israel. Bangsanya sendiri, yang boleh dibilang adalah saudara-saudaranya. Nah, di sini juga kita bisa melihat tipologi Kristus begitu, melalui cerita Kain dan Habel, dan kita bisa melihat gambaran kalau pada di masa depan itu benih perempuan akan dibunuh oleh benih si ular. Ya itu juga mungkin terlalu panjang ya. Kalau tidak tahu the whole story of the Bible kan jadi agak susah dilihat gitu ya. Oke, aku mau juga bilang ini Kejadian 4 ayat 10 apa dibilang? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ya, ketika setelah Habel dibunuh, Tuhan bilang darahnya itu berteriak kepada Tuhan. Dan kita tahu ini tipologi karena penulis Ibrani juga menggunakan hal yang sama. Dibilangnya apa? Ibrani 12 ayat 24, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ya, jadi di sini kita bisa lihat kan, tipologi itu sesuatu yang penulis-penulis di perjanjian baru lakukan juga. Dibilang darah Yesus juga berteriak kepada Tuhan, tapi berteriaknya dengan hal yang lebih baik gitu. Karena Yesus ketika dia memercikan darahnya, dia berteriak untuk pengampunan dosa kita. Habel tidak melakukan hal seperti itu gitu. Tapi kita bisa melihat koneksinya kan di sini tipologi dan di mana Habel ini dikoneksikan dengan Yesus. Darahnya yang terpercik gitu. Jadi benih perempuan ini dibunuh oleh benih-benih si ular gitu. Sampai di situ oke? Oke. Masih ada semangat? Tapi menurut kamu ada beberapa orang nih yang mempelajari tipologi gini, mereka ada aja yang bisa bilang ini cocokologi. Menurut kamu gimana? Ya bisa aja. Tapi kan kalau misalnya kita melihat seluruh Alkitab terlalu banyak gitu. Terlalu banyak. Dan juga kalau kita melihat penulis-penulis perjanjian baru, mereka menggunakan hal yang sama. Dan mereka terinspirasi oleh Roh Kudus untuk melihat koneksinya. Iya, koneksinya dari perjanjian lama dengan Kristus. Jadi menurut aku itu sesuatu yang harus kita lakukan juga gitu. Bukan cuma mengambil kayak, oh kita nggak boleh marah sama saudara-saudara kita. Which is benar, kita nggak boleh marah sama saudara-saudara kita. Tapi kalau kita mau mengenal Allah lebih lagi, ya kita harus melihatnya dengan cara seperti ini gitu. Oke? Oke, tadi aku kan sempat bahas juga kan, kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa. Maksudnya Adam diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tapi kalau kita hati-hati dan baca dari Kejadian 5 ayat 3, apa itu? Maka Adam telah hidup 130 tahun lamanya, lalu beranaklah ia laki-laki seorang yang serupa dan seteladan dengan dia. Maka dinamainya akan dia Set. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ini menggunakan kata-kata yang sama. Serupa dan segambar seharusnya, bukan seteladan. According to his image. Jadi Set itu lahir sesuai dengan gambar dan rupa Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi semua kita ini banyak yang bilang oh kita sesuai dengan gambar Allah, which is benar. Tapi di Alkitab juga dijelaskan lagi kalau kita itu segambar dan serupa Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Karena semua sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Nah itu juga kita harus benar-benar hati-hati dengan bagaimana kita mengambil Alkitab tidak cuma dari Kejadian 2, tapi juga harus baca dari Kejadian 5. Kita harus tahu kalau kita ini mengambil gambar dan rupa manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Gitu. Oke? Lalu kita lihat dari Kejadian 5, ini kan ada cerita dari Adam ke Nuh kan, yang kemarin aku udah bahas sedikit. Itu ada 10 keturunan ya, yang dimana kalau kemarin kalian ikutin ada nama-nama tersembunyi yang menarik kan di situ kan. Tapi ya, kalau kalian lihat dari chartnya ini sebenarnya kalian bisa lihat kalau Adam itu sebenarnya hidup sampai siapa tuh? Lamek. Oke. Jadi udah bapaknya Nuh, Adam tuh tahu. Tua bener. Oke. Jadi kan 130 tahun punya anak Seth kan, tapi kan Adam meninggal pada umur berapa? Ayo. 900 ya? 920 kalau nggak salah. Ya, 920. Jadi dia tahu sampai Lamek gitu, sampai anak bapaknya Nuh. Ya. Jadi kalau kalian lihat di Alkitab, Nuh itu kan dibilangnya apa ya? Orang benar kan? Sebelum air bah dijatuhkan hukuman sama Tuhan, orang benar. Kenapa Nuh orang benar? Karena perbuatannya baik. Ini mancing ya? Ya, orang udah kasih tahu jawabannya tadi. Iya, kebanyakan orang kan berpikir, oh Nuh orang benar karena dia orang baik atau gimana-gimana. Tapi menurut aku, semua orang yang benar di Alkitab dan kita semua ini itu adalah karena iman. Karena iman gitu. Jadi sepanjang silsilah 10 orang ini, mereka tuh terus-menerus menantikan benih perempuan. Karena Adam ini masih hidup, mungkin dia ceritain ke anak-anak cucu-cucu. Cerita anak-anak cucunya gitu kan. Sampai Lamek diceritakan Tuhan menjanjikan kita benih perempuan yang akan membebaskan kita. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Kenapa? Yo. Kalau kita lihat di Kejadian 5 ayat 29. Dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong? Ini bapaknya, si Lamek. Okay. Iya, jadi ketika Lamek mau memberikan nama Nuh, kita bisa melihat ini. Mereka kayak turun-temurun diajarin gitu. Kalau kita ini seperti ini dalam kesusahan. Karena bapaknya dan emaknya. Karena jatuh dalam dosa dan telah ada kutuk dari Tuhan. Iya, dan mereka tuh telah menanti-nanti, maka diberikan nama Nuh karena anak ini katanya akan memberi kepada kita penghiburan atau peristirahatan gitu dalam bahasa aslinya kan. Dan kita tahu sebenarnya ini kan bukan Nuh. Belum datang tuh. Ya nggak? Pembebasan dari kutuk akan dosa. Siapakah yang akan membebaskan kita dari kutuk dan dosa? Nah, ini juga kan ada tipologi. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, mereka tuh terus-menerus menanti-nantikan benih perempuan ini. Wah, kita udah 2 menit 23 nih. Oke, jadi terus-menerus menantikan dan Nuh dibilang itu adalah orang benar karena imannya. Dan dia, kamu tahu kan sebelum dia membangun Bahtera itu, dia terus-menerus memberitakan gitu kepada orang-orang di tengah-tengah semua orang itu berdosa dan hidupnya kacau balau gitu kan. Nuh terus menerus berbicara mengenai Allah gitu dan juga mengenai janji Allah mengenai benih perempuan ini gitu. Maka dari itu makanya namanya di situ dikasihlah itu gitu. Pertanyaan penting. Oke, kalau misalnya kita zaman sekarang kan imannya itu iman kepada Kristus karena Kristus itu sudah datang. Tapi apakah berarti si Nuh ini juga beriman kepada Kristus, cuman karena Kristusnya belum datang, imannya adalah kepada Kristus yang akan datang? Iya. Menurut aku semua orang-orang di Perjanjian Lama itu dibenarkan juga karena mereka memiliki iman bahwa janji Allah ini mengenai Kristus, Mesias yang dijanjikan itu benar-benar akan datang. Sama seperti Abraham. Oke, berarti bukan hanya iman kepada Tuhan saja, tapi kepada Tuhan dan janjinya di masa lampau yang di kejadian ini. Iya. Oke. Ya, menurut aku itu cara Tuhan membenarkan orang-orang di Perjanjian Lama juga. Percaya kepadanya gitu, percaya kepada janji Tuhan. Nah, kita lihat di sini kan, bahkan setelah Nuh semuanya tuh habis kan,
Cuman keluarganya kan sisanya kan. Siapa nama anak-anak Nuh? Ham, Shem, Yafet ya? Ya, Sem, Ham dan Yafet gitu. Apa yang terjadi setelah Bahtera dan itu apa sih namanya, banjir. Banjir bandang. Ya, the great flood. Apa yang terjadi? Pada mati semua. Ya pada mati semua kan, sisa mereka kan. Lalu Nuh kan membuat taman anggur kan. Lalu dia mabok kan. Terus apa yang terjadi? Anak-anaknya ini dia lah. Berbuat tidak senonoh. Ya, si Ham berbuat tidak senonoh lah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kan see the nakedness. See the nakedness of the father. Itu kalau kalian lihat dari Perjanjian Lama itu sebenarnya seperti dosa-dosa seksual. Tapi apa detailnya tidak ada yang tahu karena tidak dijelaskan. Gitu. Melihat dia telanjang katanya. Ya, melihat dia telanjang ya dalam bahasa Indonesia. Tapi itu sebenarnya bukan cuma melihat telanjang. Ada sesuatu yang ini buat anak-anak atau tidak? Pokoknya dikutuklah si Ham ini gitu. Lalu diberkatilah si Shem. Oke. Nah, di sini juga kita bisa lihat kalau benih-benih ini, benih perempuan dan benih si ular ini itu adalah spiritual, rohani, bukan physical. Sama seperti Kain dan Habel. Jadi benihnya ini tetap menjulur apa tuh? Turun. Tetap turun menurun gitu. Bahkan kalau kita lihat, coba baca deh 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar. Bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Sudah ada di dalam dunia. Menurut aku ini tuh udah perseteruan peperangan rohani. Dari awal sampai sekarang, sampai nanti akhirnya akan ditutup oleh Kristus sama antikristus gitu. Jadi sebenarnya ini semua peperangan dunia gitu. Bahkan makanya kita ini dalam hidup ini cuma ada 2 side. Apakah kita dalam side-nya Kristus atau kita dalam side-nya dunia, which is antikris, which is si ular gitu, antara si ular dan si perempuan ini gitu. Nggak ada yang tengah-tengah. Itulah yang harus kita pilih gitu. Jadi kalau kita mau mengikut Kristus, kita mengikut Kristus. Atau selainnya ya tidak ada lagi yang lain gitu. Cuma ada 2. Ini bukan tentang agama gitu kan, tapi mengenai siapakah yang mau kita ikuti gitu. Dalam pihak mana gitu kan. Seru sekali. Ngomong-ngomong. Nah, ini udah Waktunya udah mau habis. Jadi kita lanjutkan di podcast selanjutnya ya. Thank you semuanya. Tuhan Yesus memberkati.